Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 2 April 2022 dengan judul Mari Terimalah Roti Tanpa Uang Pembeli. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi hidup dan kehidupan kami, lebih khusus sepanjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas, pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk mempelajari dan mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yesaya 55 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mari kita ikuti penjelasannya. Apakah Yesus sungguh-sungguh? Apakah ia benar-benar serius dengan apa yang ia katakan? Jawabannya, ya. Setiap kata, maka dengan iman, tuntutlah setiap janji yang ia telah buat, dan terimalah berkatnya, karena penerimaan dengan iman akan memberikan kehidupan kepada jiwamu. Engkau dapat percaya bahwa Yesus setia kepadamu, meski engkau merasa yang paling lemah dan yang paling tidak layak dari antara anak-anaknya. Pada saat engkau percaya, semua kegelapan dan keraguan dilemparkan kepada si penyesat yang merupakan sumber segala penyesatan. Dengan menghidupkan iman, engkau harus mempercayainya, meskipun dorongan kuat di dalam dirimu untuk mengucapkan kata-kata ketidakpercayaan. Disalin dari Testimonies to Minister, halaman 517. Air yang menyegarkan itu, yang memancar di tanah yang kering dan tandus, yang menyebabkan padang pasir bersemi dan mengalir keluar untuk memberikan hidup kepada orang yang akan binasa, adalah suatu lambang anugerah ilahi yang hanya Kristus saja dapat memberikannya, dan yang seperti air hidup itu akan membersihkan, menyegarkan, dan menguatkan jiwa. Ia yang di dalamnya Kristus tinggal mempunyai di dalam dirinya pancaran, anugerah, dan kekuatan yang tidak pernah akan habis. Yesus memberikan kegembiraan ke dalam hidup kita dan menerangi jalan semua orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kasih-Nya yang diterima ke dalam hati akan memancar dalam pekerjaan yang baik yang menuntun kepada hidup yang kekal. Dan itu bukan saja akan mendatangkan berkat ke dalam jiwa di mana itu terpancar, tetapi juga sungai air hidup itu akan mengalir dalam kata-kata serta perbuatan-perbuatan yang benar untuk menyegarkan orang-orang yang dahaga di sekelilingnya. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid pertama, halaman 497. Sebagaimana tubuh terus-menerus menerima makanan yang mempertahankan kehidupan dan kekuatan, begitu juga jiwa harus senantiasa berhubungan erat dengan Kristus, berserah kepadanya, dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Disalin dari buku Khotbah di atas bukit, halaman 29. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, satu panggilan, ajakan
untuk kami harus menerima akan berkat dan roti hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk kami lebih percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Lebih daripada itu, ada satu penekanan dalam renungan saat ini. Air yang menyegarkan itu yang memancar di tanah yang kering dan tandus, yang menyebabkan padang pasir bersemi dan mengalir keluar untuk memberikan hidup kepada orang yang akan binasa adalah satu lambang anugerah ilahi yang hanya Kristus saja dapat memberikannya, dan yang seperti air hidup itu akan membersihkan, menyegarkan, dan menguatkan jiwa. Terpujilah namamu ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama Wakil, Bapak Wali Kota bersama Wakil, Bapak Bupati bersama Wakil, Camat dan seluruh stafnya, Kepala Desa, Lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Mereka sangat membutuhkan hikmat pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka, terlebih dedikasi di dalam melaksanakan tanggung jawab mereka di tengah-tengah pandemi dan kesukaran hidup saat sekarang ini. Kami percaya bahwa pemerintah kami akan menjalankan semua boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan dan semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap puskesmas dan rumah sakit yang ada di Indonesia. Mereka membutuhkan dedikasi, sukacita di dalam pelayanan di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk guru-guru, kepala sekolah dan setiap siswa yang melayani di setiap lembaga pendidikan. Mereka juga membutuhkan hikmat dan dedikasi dan kesabaran di dalam mendidik anak-anak, supaya mereka bukan sekedar fokus utama adalah pengetahuan dunia, tetapi yang paling terutama anak-anak memiliki karakter Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kiranya Tuhan lindungi dan pelihara mereka selalu, supaya mereka dapat menjalankan tugas mereka, tanggung jawab mereka, boleh sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk proyek besar Rumah Sakit Advent Palangkaraya yang sedang membangun saat ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati semua para pekerja yang bekerja di bangunan rumah sakit tersebut, supaya mereka diberikan kekuatan kesehatan sorga. Dan juga rencana untuk pembangunan Rumah Sakit Advent Kupang, dalam peletakan batu pertama juga Tuhan turut campur tangan dan memberkati. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kegelisahan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.